Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menampilkan simulasi pembelajaran mikro atau micro teaching serta mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai hak asasi manusia. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 9. Saya Novi Nuristiasi sebagai moderator dan penyaji, lalu Lisa Siantari sebagai penyaji, Herni sebagai penyaji, Hanifah Rozakiah sebagai penyaji, dan Maya Astari sebagai penyaji. Yang pertama, Saudari Lisa dan Saudari Hanifah akan menampilkan simulasi pembelajaran mikro atau micro teaching. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan hakikat hak asasi manusia, bentuk-bentuk HAM, dan instrumen HAM. Hak asasi manusia atau yang biasa disingkat sebagai HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, ataupun negara. Hakikat dari HAM adalah keterpaduan antara HAM, KAM, dan TAM yang berlangsung secara sinergis dan seimbang. Bila ketiga unsur asasi, yaitu HAM, KAM, dan TAM, yang melekat pada setiap tiga individu manusia, baik dalam tatanan kehidupan pribadi, kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan, dan pergaulan global tidak berjalan secara seimbang, dapat dipastikan akan menimbulkan kekacauan, anarkisme, dan kesewenang-wenangan dalam tata kehidupan umat manusia. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk hak asasi manusia. Yang pertama ada hak-hak asasi pribadi atau personal right. Yang kedua, hak-hak asasi ekonomi atau property right. 3. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama. 4. Hak-hak asasi politik atau political right. 5. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and cultural right. 6. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan, tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural right. Selanjutnya yaitu instrumen HAM. Yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia yang berisi piagam hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia. Yang keempat yaitu Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang kelima, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang hak asasi manusia. Dan yang terakhir, peraturan perundang-undangan lain yang pada hakikatnya memuat adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Herni akan menjelaskan di bagian D, Lembaga Perlindungan HAM. Yang pertama, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnis HAM. Berisi tentang mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksana hak asasi, meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Lalu yang kedua, Pengadilan HAM berisi tentang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM. Lalu yang ketiga, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. Lembaga ini membantu para korban kejahatan HAM atau pihak-pihak lain yang mengalami ketidakadilan hukum. Lalu yang keempat, Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi. Lembaga ini berperan sebagai kantor pusat kegiatan untuk memberikan layanan kepada semua pihak yang ingin berkonsultasi dan meminta bantuan di bidang hukum HAM. Lalu yang macam-macam pelanggaran HAM. Yang pertama, macam-macam pelanggaran HAM yang perlu diketahui, salah satunya adalah kejahatan genosida. Kejahatan ini berisi tentang pembantaian di Rwanda yang membantai suku Tutsi yang terjadi pada tahun 1994 oleh suku Hutu. Lalu pembantaian suku bangsa Bosnia dan Kroasia di Yugoslavia oleh Serbia antara tahun 1991 hingga 1996 dan pembantaian kaum berkulit hitam di Darfur oleh milisi Janjaweed yang terjadi di Sudan pada tahun 2004 silam. Lalu yang kedua, pelanggaran HAM dalam kejahatan kemanusiaan.
Kejahatan manusia ini merupakan pada jenis pelanggaran HAM pada tindakan pembunuhan massal yang terjadi pada secara sistematis yang meluas ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil yang meliputi aksi pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemindahan paksa penduduk, perampasan berat atas kebebasan fisik, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, pemaksaan sterilisasi, penganiayaan, penghilangan paksa, pembuatan tak manusiawi yang mengakibatkan penderitaan berat, mental dan fisik, kejahatan apartheid. Saya Maya Astari. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam pelanggaran HAM. Salah satunya yaitu macam-macam pelanggaran HAM ringan. Macam-macam pelanggaran HAM ringan adalah bentuk pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa, namun harus tetap dilindungi karena sangat berbahaya bagi individu. Contoh macam-macam pelanggaran HAM ringan yaitu melakukan penganiayaan, melakukan hal yang berakibat dapat merusak, mencemarkan nama baik seseorang, menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara, dan yang terakhir, melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan. Macam-macam hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia dikategorikan menjadi 6 yang dapat menimbulkan pelanggaran, yaitu yang pertama hak asasi pribadi, di mana contohnya hak hidup, hak bebas bergerak, hak bebas menyatakan pendapat, hak bebas aktif dalam suatu organisasi, dan hak bebas untuk memilih memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing sesuai aturan di negaranya. Yang kedua yaitu hak asasi politik, yang ketiga hak asasi hukum, yang keempat hak asasi ekonomi, yang kelima hak asasi peradilan, dan yang keenam hak sosial budaya. Upaya penegakan HAM. Upaya penegakan HAM dapat dimulai dari lingkungan keluarga, warga sekitar tempat tinggal, sekolah, dan masyarakat luas. Di lingkungan masyarakat luas, upaya penegakan HAM dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengganggu ketertiban. Yang kedua, saling menjaga dan melindungi harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, menghormati keberadaan masing-masing. Yang keempat, berkomunikasi dengan baik dan sopan. Dan yang kelima, ikut membantu terselenggaranya masyarakat yang hidup berdampingan secara damai, saling menyayangi tanpa membedakan agama, ras, keturunan, dan pandangan politiknya, serta kelompok besar tidak memaksakan kehendaknya terhadap kelompok kecil, dan sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, mohon dipimpin ya. Hari ini kita akan membahas tentang materi hak asasi manusia atau bisa disebut juga dengan HAM. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan kertas yang berisi materi tentang HAM. Kemudian kalian baca dan akan Ibu beri pertanyaan. Baik anak-anak, jika kalian sudah membacanya, Ibu akan memberi satu pertanyaan untuk kalian. Apa itu HAM? Ayo, ada yang tahu tidak? Apa itu pengertian dari HAM? Nah, sekarang Ibu akan memberitahu kalian tentang poin-poin HAM yang perlu kalian ketahui. Yang pertama yaitu pengertian HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak yang sudah dipunyai oleh seseorang sejak ia masih di dalam kandungan. Lalu, ada ruang lingkup HAM. Yang pertama, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Yang kedua, setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. Lalu yang ketiga, setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dan setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya. Dan masih banyak lagi. Lalu, ada macam-macam HAM. Yang pertama, ada hak asasi pribadi, yaitu hak yang mencakup kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan dalam memeluk agama, kebebasan dalam bergerak, kebebasan aktif pada setiap organisasi atau sebagainya. Contoh hak asasi pribadi yaitu, yang pertama ada hak kebebasan
menyampaikan pendapat. Yang kedua, hak kebebasan untuk menjalankan peribadatan serta dalam memeluk agama. Itu seperti kalian dalam menjalankan ibadah. Lalu yang kedua ada hak asasi ekonomi, yaitu hak dalam membeli, memiliki, serta menjual dan dalam memanfaatkan sesuatu. Contohnya dalam kita membeli pakaian yang akan kita pakai. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ada hak asasi politik, yaitu hak ikut serta dalam pemerintahan. Hak untuk dipilih contohnya mencalonkan diri menjadi presiden, serta memilih dalam pemilu. Contohnya itu ya pemilu, tetapi kalian belum bisa karena kalian masih di bawah umur 17 tahun. Lalu di sini ada ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi manusia itu tidak dapat dicabut. HAM tidak dapat dihilangkan atau diserahkan. HAM juga tidak dapat dibagi. Semua orang berhak untuk mendapatkan semua hak, baik itu hak sipil. Hak sipil itu hak kita sebagai masyarakat, hak politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu ada hak hakiki. HAM merupakan hak asasi semua manusia yang sudah pada saat manusia itu lahir. Yang terakhir ada universal. HAM berlaku bagi semua orang tanpa memandang status, suku, jenis kelamin, atau perbedaan yang lainnya. Persamaan merupakan salah satu dari berbagai ide hak asasi yang mendasar. Nah, contoh HAM di sekolah atau di sekitar kita, yang pertama itu tidak untuk memaksa kehendak kepada sesama teman dan guru. Jadi, kita tidak boleh memaksa teman dan guru. Lalu, selalu menaati tata tertib yang ada di lingkungan sekolah dengan baik. Contohnya, di saat guru melarang kita untuk membuang sampah sembarangan, kita harus menurutinya, karena itu untuk tujuan yang baik untuk diri kita dan orang lain. Yang ketiga, saling bersikap menghormati antar peserta didik dengan guru dan warga sekolah yang lain. Itu tujuannya untuk membangun hubungan baik antara kita dengan orang lain. Jadi, kita harus menghormati yang tua dengan cara menegur, dengan cara memberi sapa, dan memberi salam. Lalu, tidak bersikap membedakan teman yang satu dengan teman yang lain hanya karena golongan dan sebagainya. Jadi, kita tidak boleh membedakan teman melalui kulit hitam dan putih, dia orangnya tinggi atau pendek, dan berbagai macam lainnya. Yang kita ketahui, teman tetaplah teman yang ada saat kita di sekolah maupun di rumah. Lalu, menghormati pendapat yang diajukan oleh teman dalam berkelompok, rapat kelas maupun organisasi di sekolah. Dan bersikap adil kepada teman. Tidak menghina teman yang memiliki kekurangan. Jadi, jika teman kita memiliki kekurangan, misalkan dia tidak pintar, nah kita yang mengetahui pengetahuan harusnya tidak mengejeknya, tetapi mengajarkan dia hal yang baik untuk ditiru. Tidak mengganggu hak milik teman. Nah, jika teman kita sedang bermain HP, kita tidak boleh langsung mengganggunya. Kita bertanya dulu, kamu lagi ngapain? Aku boleh lihat atau enggak? Jika jawaban teman kalian mengiyakan, maka kalian bolehlah mengganggunya. Nah, kali ini kita telah selesai dalam membahas pembelajaran tentang materi HAM. Selanjutnya, kita ada permainan yang menggunakan media. Media tersebut akan dijelaskan dan dipraktekkan oleh saudari Nifa. Silakan disimak ya. Halo anak-anak, hai Bu. Di sini Ibu memiliki sebuah media. Media ini Ibu beri nama media kantong ajaib. Mengapa medianya diberi nama kantong ajaib? Karena media ini berbentuk seperti kantong. Kemudian di dalam tanda panah ini berisi sebuah pertanyaan yang nantinya akan kalian jawab. Kemudian bagaimana sih Bu cara memainkannya? Cara memainkan permainan dalam media ini sangat mudah sekali. Yuk Ibu tunjukkan yuk cara bermainnya. Jadi di sini Ibu memiliki beberapa potong kertas yang nantinya akan kalian ambil. Nah, di dalam kertas ini berisi angka-angka mulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Yuk Ibu ambil dulu ya. Ambil kertasnya satu saja. Kita buka, kita lihat mendapatkan angka berapa. Ya, mendapatkan angka 3. Jadi, karena Ibu mendapatkan angka 3, di sini pun sama. Kita harus memilih angka 3. Langsung saja kita tarik ke depan.
Nah, sudah terlihat ada sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, jelaskan pengertian HAM menurutmu. Langsung saja Ibu jawab. HAM adalah singkatan dari hak asasi manusia, yaitu sebuah hak yang kita miliki sejak kita dalam kandungan hingga kita meninggal. Hak tersebut adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, bukan semata-mata pemberian dari penguasa. Nah, ini kan pertanyaannya. Jadi untuk mencocokkan jawaban, di belakang pertanyaan ini ada sebuah jawaban. Mari kita lihat sama-sama. Nah, di dalam kunci jawaban ini, jawabannya adalah hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar atau pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian manusia atau penguasa. Jadi, bukan pemberian dari presiden atau DPR dan lain-lain. Jadi, hak ini diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jawabannya kan benar. Jadi, setiap jawaban yang benar akan mendapatkan 1 bintang. Bintang ini nantinya akan kalian kumpulkan. Nah, setelah terkumpul 10 bintang, nantinya akan ada kejutan dari Ibu. Nah, tadi kan Ibu yang sudah main. Nah, sekarang anak-anak coba yang memainkannya. Ambil satu saja ya. Ya, Bu. Ayo, dapat nomor berapa? 4. Oh, Intan dapat nomor 4. Kita buka ya. Apa ini pertanyaannya kira-kira? Oh, sebutkan 3 macam hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Ayo. 1. Hak untuk hidup. Lalu? 2. Hak keadilan. 3. Terus? Hak kebebasan pribadi. Ya, kita cek dulu ya, jawabannya benar atau salah. Nah, kita balik nih, kita buka. Nah, ada jawabannya. Tidak sama. Hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, dan hak turut serta dalam pemerintah. Nah, jawaban dari Intan tadi sudah mencakup dalam kunci jawaban ini. Jadi jawaban Intan benar ya. Berarti saya Ya. mendapatkan 1 poin. Iya dong. Kamu dapat 1 bintang. Bintang ini nanti kamu kumpulkan ya. Baik, Bu. Untuk Intan sudah mendapatkan 1 bintang dari Ibu. Ya, untuk teman-teman yang lainnya jangan mau kalah saing dengan Intan. Kumpulin terus bintangnya. Kalau udah sampai 10 bintang bisa dikumpulkan ke Ibu untuk mendapatkan sebuah hadiah. Ibu ucapkan terima kasih kepada Intan karena telah bersedia memainkan media Kantong Ajaib bersama Ibu. Yuk teman-temannya beri aplaus kepada Intan. Terima kasih waktunya anak-anak. Materi hari ini akan Ibu akhiri. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat membimbing kita untuk menjadi manusia yang berguna untuk agama, nusa, dan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.